Oh sudah, komunikasi kami berjalan dengan baik, reguler, walaupun tidak setiap saat tentunya, tetapi yang jelas dalam berbagai kesempatan kami berdialog. Tapi yang saya senang, kami dialognya itu tidak hanya berurusan dengan posisi atau jabatan yang akan diberikan ke Partai Demokrat atau partai-partai lainnya, tapi banyak sekali tentang visi besar, gagasan, bagaimana beliau ingin Indonesia ini makin kuat, ya, memiliki kemandirian di bidang pangan, energi, kemudian juga infrastrukturnya juga semakin kuat, termasuk juga mengintegrasikan seluruh daerah di Indonesia dan sumber daya manusia juga semakin berkualitas. Banyak lagi hal lain yang tentunya saya syukuri sebagai sebuah proses pengayaan, satu proses pendalaman, sehingga ke depan kalau para pembantu presiden memahami betul visi misi pemimpin, ya, saya rasa kerja-kerja di lapangan akan lebih fokus, lebih serius, dan juga tepat sasaran. Mas, how is Democratic Party role for this Indonesia, and also what's the target for the future? Yeah, Democrat will be part of future development. Indonesia will be a great country in the future. Of course, there's a lot of challenges, problems that we must aware of, and we have to find good solution. And I think Democratic Party will play a significant and important roles, especially when we had the experience from 2004 to 2014. We have President SBY, and the government is of course dominated by our party, but of course again we will support Pak Prabowo and his government, next government, all the way, and hopefully we can achieve progress, Indonesia maju dan sejahtera di masa depan. Misalnya kan Pak Prabowo juga mengajak PDIP untuk ikut bergabung ke pemerintahan mendatang. Sementara dalam pemerintahan demokrasi tapi bukan penyeimbang seperti Partai Demokrat pernah melakukan. Kalau sama sekali tidak ada penyeimbangnya, gimana di depan pemerintahan Pak Prabowo? Ya, saya mengembalikan itu kepada beliau sebagai pemimpin koalisi, dan kami memahami memang untuk pembangunan bisa berjalan dengan baik dan semakin progresif itu dibutuhkan stabilitas politik. Dan tentunya sehat atau tidak sehatnya demokrasi memang harus kita perjuangkan bersama. Tidak ada satupun yang cukup kuat untuk meyakinkan demokrasi kita tetap kuat, tetap bermartabat, dan demokrasi bukanlah hanya sebagai tujuan akhir, tapi juga sebagai proses berbangsa bernegara. Saya punya harapan dan optimisme tentunya Pak Prabowo bisa menghadirkan harmoni. Beliau bukanlah tipikal yang ingin apa istilahnya itu, ada zero sum game, bisa dikatakan demikian. Beliau memberikan ruang pada siapapun untuk juga tumbuh dan berkembang dalam alam demokrasi kita, masuk dalam kontestasi politik, ya. Ini contohnya ketika kita saat ini sama-sama sedang mengawal pilkada, beliau memiliki sikap yang luar biasa, begitu negarawan, memberikan ruang yang cukup luas kepada partai-partai yang tergabung dalam koalisi KIM ini untuk punya pilihan masing-masing, walaupun di sana sini kita juga berharap ada kebersamaan. Ini contoh bahwa checks and balance tetap diperlukan ke depan, unity, soliditas juga tentunya menjadi kekuatan untuk stabilitas politik.